البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Ats-Tsabahullah, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca setorkan terlebih dahulu. Hadis yang pendek, tidak panjang, mudah dihafal, yaitu hadis seputar disyariatkannya seorang itu tawadhu', yaitu merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak menolak syariatnya, dan juga merendahkan dirinya di hadapan manusia, mudah untuk menerima kebenaran. Karena hakikat tawadhu', hakikat daripada tawadhu' adalah apa kemarin? Insyirahus sadr liqabulil haqq wa adamu ihtiqaril ghair. Jadi hakikat daripada tawadhu', na barakallahu fikum, adalah apa? Adalah insyirahus sadr, insyirahus sadr liqabulil haqqi wa adamu ihtiqaril ghair. Itu kesimpulannya. Paham ya? Nah, jadi hakikatut tawadhu', hiya, hakikat daripada tawadhu' adalah insyirahus sadr, lapangnya dada, liqabulil haqqi, untuk menerima kebenaran, wa adamu ihtiqaril ghair, dan tidak meremehkan orang lain. Paham ya? Walaupun kebenaran dari anak kecil wajib diterima. Walaupun kebenaran dari orang yang baru ngaji wajib diterima. Walaupun kebenaran dari orang yang non muslim pun, kalau itu kebenaran wajib diterima. Bayangkan. Itulah yang namanya tawadhu'. Bukan yang apa? Bukan yang semata-mata pakaiannya kusut, pakaiannya penuh dengan debu, jalannya merunduk, la salam wala kalam, itu bukan tawadhu'. Paham ya? Nah, ingat-ingat apa tadi hakikatut tawadhu'? Hakikat daripada tawadhu' adalah insyirahus sadr liqabulil haqqi wa adamu ihtiqaril ghair, wa adamu ihtiqari al-ghair. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Lapang dada untuk menerima kebenaran dan tidak meremehkan orang lain. Karena menolak kebenaran, meremehkan orang lain adalah apa kemarin? Al-kibru. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibr itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Antum, ente baru anak kemarin sore dan nasihati anak. Paham ya? Ngejek, ngeremehkan. Ente baru santri kemarin udah ngingatkan aneh katanya. Paham ya? Nah, karena dia ngikutin alurnya dia tadi itu ya. Jadi sombong, menolak kebenaran, meremehkan manusia, jangan. Ingat-ingat, insyirahus sadr liqabulil haqqi wa adamu ihtiqaril ghair. Lapangnya dada untuk menerima kebenaran dan tidak meremehkan orang lain. Kalau itu hak, itu benar, wajib diterima. Itu namanya apa? At-tawadhu'. Nah, barakallahu fikum. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh siapa kemarin? Al-Imam Muslim, hadisnya Iyad bin Himar. Hadisnya siapa? Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, "Innallaha ta'ala auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkhar ahadun ala ahad." Artinya apa?
Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berikan wahyu kepadaku agar kalian itu saling tawadhu, saling merendahkan diri, mudah menerima kebenaran, lapang dadanya untuk menerima kebenaran. Agar apa? Agar salah seorang di antara kalian tidak mendolimi satu dengan yang lainnya. Tidak saling berbangga-bangga, nyombongkan satu dengan yang lainnya. Itulah hakikat daripada at-tawadhu. Tafadhal, hadisnya sebarkan. Antum akh, fadhal. Naam. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Tafadhal. Kama tawadhu'a. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Tafadhal. 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 Ma
إلا عزا وما تواضع أحد لله وما تواضع أحد لله رفعه الله illa. رفعه الله قال مسلم. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Antum hafal? Tafadhal. Ahadun lillah. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. 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 Fama tawadha'a ahadun lillah illa. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Ayo, na'am. Illa man qasad. Nanti kamu campur dari awal. Ayo, na'am.
Nah, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiikum. Antum menghafal? Belum? Bisa? La ba'as, khair insyaallah. Nah, tafadhal. Nah, ahsantum barakallahu fiikum. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya. Qala al-muallifu asbahullah, perhatian kitabnya, simak baik-baik. Al-hilm, bab seputar al-hilm. Al-hilm adalah orang yang lemah lembut, berlapang dada. Itu hilm maknanya. Jadi insyarahus sadr, kemudian lapang dada, lemah lembut, itu namanya hilm. Jadi sifat hilm, sifat kelemah lembutan. Ini termasuk sifat yang sangat mulia yang kita hendaknya senantiasa memilikinya. Lemah lembutnya seseorang kepada orang lain tidak mengharuskan dia senyum-senyum terus. Tidak mengharuskan dia kalau ketemu pasti mengelus-ngelus pundaknya, enggak harus. Paham ya? Nah, lemah lembutnya seseorang kepada orang lain ketika melihat orang lain terjatuh dalam kebatilan atau dalam kekeliruan, dia menasihatinya. Itu termasuk lemah lembutnya. Bertutur kata yang baik, lemah lembut. Paham ya? Bertutur kata yang jujur, lemah lembut juga. Naam. Ini sifat yang sangat mulia, al-hilm. Paham ya? Al-hilmu. Naam. Kemudian al-hilm ini barakallahu fiik biasanya akan terwujudkan kalau orang tersebut berakal. Semakin dia berakal karena kedewasaannya tadi itu, semakin dia dewasa, kemudian bisa mengkondisikan dan menggunakan akalnya pada tempatnya, dia akan semakin apa? Hilm di situ nanti. Semakin dia lapang dadanya, lemah lembut, mudah menerima kebenaran. Itu hilm. Nah, kita lihat an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah Ibnu Abbas, Abul Abbas. Enggak tahu kunyahnya, enggak tahu namanya, catat. Namanya Abdullah Ibnu Abbasin, kunyahnya Abul Abbas. Sahabat yang mulia, sahabiyun jalil, mufassiru as-sahabah. Ingat-ingat gelarnya ini. Abdullah Ibnu Abbas digelari dengan apa? Mufassiru as-sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat. Kisahnya sangat panjang lebar dan banyak sekali. Di antaranya kisah yang sangat nampak bahwasanya beliau adalah mufassir dalam kondisi usianya masih muda, bayangkan. Jadi seseorang dikatakan berilmu itu enggak harus tua orangnya, enggak harus tua usianya. Walaupun dia berdakwah puluhan tahun, barakallahu fik, tapi ilmu enggak ada, dia tetap dikatakan jahil. Paham ya? Nah, kenapa? Disebutkan para ulama, al-alimu alimun wa in kana sigharan fis sin. Wal jahilu jahilun wa in kana kibaran fis sin. Tolak ukurnya ilmu tadi itu. Artinya apa? Orang yang berilmu tetap dikatakan berilmu, alim walaupun usianya muda. Ini kaitannya dengan kisahnya Abdullah bin Abbas nanti. Kemudian orang yang jahil, yang bodoh, yang tidak tahu, tetap dikatakan bodoh walaupun usianya tua. Jadi seseorang diambil ilmunya, diambil pelajarannya, diambil faedahnya bukan semata-mata karena ukurannya dia tua usianya.
tapi ilmu yang dia miliki, amalan yang dia kerjakan dari ilmu yang dimiliki tersebut. Abdullah bin Abbas saat itu usianya kurang lebihnya 14 tahun atau 15 tahun. Ketika datang ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Saat itu para sahabat bukan orang-orang muda lagi, para masyayikh ahli Badr. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Paham ya? Mereka semuanya kebingungan menafsirkan ayat tersebut. Berkaitan masalah apa? Berkaitan masalah apa ayat tersebut diturunkan? Sampai mereka ada yang mengatakan kaitannya dengan ini, dengan itu atau yang semisalnya. Ternyata apa? Dipanggillah Abdullah bin Abbas. Masih muda usianya, dipanggil. Masuklah di tengah-tengah orang-orang ahli Badr, masyayikh ahli Badr. Masya Allah, usianya masih muda. Dipanggil orang-orang yang bisa dikatakan sesepuhnya, orang-orang tua ahli Badr. Ada Abu Bakar, ada Umar. Ternyata mereka ingin bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang tafsiran ayat tersebut. Karena barakallahu fikum, Abdullah bin Abbas memang digelari dengan mufassirus sahabat, ahlu tafsirnya para sahabat, turjumanul Quran. Masya Allah. Di antaranya apa? Di antaranya apa? Kok beliau bisa berhasil dalam hal tersebut? Doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah mendoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarilah Abdullah bin Abbas ilmu ta'wil, ilmu tafsir, dan pahamkanlah dalam ilmu agama. Paham ya? Saat itu ketika Ahlul Badr berkumpul, para masyayikh Ahlul Badr tadi itu menafsirkan surat An-Nasr tadi itu, mereka ada yang mengatakan ini, itu. Dipanggillah Abdullah bin Abbas, suruh masuk di tengah-tengah mereka. Abdullah bin Abbas bertanya, pendapatmu bagaimana ya Abul Abbas, atau semakna itu. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan ayat tersebut turun mengenai ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayangkan. Dan itu disepakati, disetujui oleh segenap para sahabat yang lainnya. Aku tidaklah melihat kecuali apa yang kamu tafsirkan. Karena benar kaitannya dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Al-fath itu Fatu Makkah. Yaitu diberikannya kemenangan, terbukanya apa? Kota Mekah untuk kaum muslimin. Tahun berapa? 8 Hijriah. Berikutnya tahun 9 Hijriah. Tidak lama kemudian Rasulullah meninggal dunia. Paham ya? Nah, jadi benar-benar para sahabat waktu itu membutuhkan Abdullah bin Abbas walaupun usianya muda. Jadi ilmu barakallahu fikum yang bisa mengangkat derajatnya seorang dengan seizin Allah Ta'ala bukan usianya. Paham ya? Jadi walaupun antum muda, masih muda belia, usianya masih belasan tahun taruhlah, atau 20-an tahun misalkan barakallahu fikum, 6 atau yang semisalnya, paham ya? Tapi ilmu ada pada diri antum dan kita semuanya, Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya salah seorang di antara kalian yang berilmu dan yang beriman. Bukan karena tua usianya. Ingat-ingat ya. Kadang orang meremehkan, menyepelekan, wah ini masih muda nih. Ustadz masih muda ini. Paham ya? Ini wah masih muda. Anak ini berdakwah sudah hampir 60 tahun. Anak berdakwah sudah 40 tahun. Enggak usah memamerkan itu. Paham ya? Yang dilihat itu bagaimana ilmu yang dia dapatkan, amalkan tidak gitu loh. Mulai dari pakaiannya, cara beristinbat dalilnya, cara memahami dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan sekedar apa? Pamer dakwahnya. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun enggak pernah pamer. Paham ya? Yang ikut cuma sedikit padahal. 950 tahun yang ikut sedikit, anaknya pun enggak mau. Istrinya enggak mau juga, bayangkan. Nah, barakallahu fi. Jadi perlu dikondisikan. Ini sekedar selingan di sini bahwasanya apa? Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia di usia yang muda belia, kurang lebihnya 14 tahun atau 15 tahun sudah menjadi mufassir, ahlu tafsirnya para sahabat. Masya Allah. Dan beliau termasuk dari barisan para sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Masuk enggak dia? Masuk enggak beliau? Masuk. Pantunnya hafal, Bismillah. Pantun mengenai kumpulan para sahabat yang paling banyak riwayatnya hafal? Hafal? Tafadhal. Wal muksirun
Na'am barakallahu fiik. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal Habru. Al-Habr Abdullah bin Abbas. Kal Khudri Abu Sa'id Al-Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi istri Rasulullah SAW. Paham ya? Itu deretan para sahabat yang paling banyak periwayatannya. Paham ya? Terkumpul dalam pantun tadi itu, ingat-ingat. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Ayo, na'am barakallahu fiik. Na'am. Jadi pantun tersebut sering muncul, upayakan dipahami dan juga apa? Na'am barakallahu fiikum, dihafalkan. Kumpulannya Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, kemudian Aisyah ummul mukminin, Ummi Abdullah radhiyallahu anhum ajma'in. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas siapa kunyahnya tadi? Abdul Abbas. Gelarnya apa gelarnya ini? Gelarnya Abdullah bin Abbas apa gelarnya? Digelari dengan apa? Digelari dengan apa? Mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat. Paham ya? Ingat-ingat, faedah sekecil apapun dikondisikan. Nah, barakallahu fikum, al-yauma syai'un wa ghadan misluhu. Hari ini sedikit, besok sedikit lagi, lama-lama menjadi bukit. Faedah seperti itu. Qayyidil ilma bil kitabah wa ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Yang diikat, ditulis akan tetap dan melekat, dan yang dibiarkan tidak tulis akan lari. Paham ya? Itulah ilmu, barakallahu fiik. Naam, Abdullah bin Abbas sahabiyun jalil, mufassirus sahabah, turjumanul Quran, Abdul Abbas. Beliau berkata, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam li Ashad ibn Abdul Qais. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ashad bin Adnam. Ashad ibn Abdul Qais. Kayaknya kurang ibn itu ya. Iya. Atau menang kayak gini. Apa? Apa nama? Ashad Abdul Qais namanya satu itu ya. Apa? Abdul Qais nama? Abdul Qais nama siapa? Nama panggilannya? Kabilahnya? Ayo, namanya berarti Ashad. Ayo. Nah, jadi benar dari Abdul Qais. Ayo, ini namanya Ashad namanya. Ini bukan istilah lain, ini nama. Ayo. Ayo, Ashad Abdul Qais. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam li Ashad Abdul Qais. Berkata Nabiullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ashad Abdul Qais, inna fika la khaslatain yuhibbuhumallah al-hilmu wal anah. Masyaallah, rawi Muslim. Rasulullah SAW berkata kepada Ashad Abdul Qais ini, sesungguhnya ada pada dirimu dua kriteria, dua perangai, dua sifat yang Allah telah mencintai keduanya. Perhatikan ini dua sifat ini, al-hilmu wal anah, sifat lemah lembut, lapang dada, dan sifat anah, tidak tergesa-gesa. Anah itu tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Maksudnya berhati-hati. Sifat tersebut sifat yang sangat mulia. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. At-ta'anni, sifat berhati-hati, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan sifat tergesa-gesa datang dari setan. Nah, jadi dua sifat ini sifat yang mulia, al-hilmu, lemah lembut, lapang dada, wal anah, sifat apa? Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Tenang, barakallahu fiik. Naam, karena datang dari Allah taala. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Sikap berhati-hati, tenang, datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan sifat terburu-buru
datang dari setan. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Perkataan Rasulullah SAW kepada siapa tadi? Asyad Abdul Qais radhiyallahu anhu. Ada pada beliau dua sifat yang Allah Ta'ala mencintainya, al-hilmu wal anah. Ini yang perlu kita miliki barakallahu fiik. Sudah kami jelaskan, al-hilmu lemah lembut, lapang dada, tidak harus senyum-senyum, tidak harus dia kalau ketemu rangkulan misalkan, tapi dia peka terhadap saudaranya. Ketika saudaranya tergelintir, saudaranya keliru, dia mengingatkannya, imma secara langsung atau melalui perantara, atau melalui tulisan, atau melalui suara. Intinya apa? Nah, barakallahu fikum, ada gerakan situ. Nah, berupa apa? Berupa nasihat atau yang semisalnya. Wal anah, sifat apa? Tidak buru-buru. Sifat tidak tergesa-gesa. Karena biasanya kalau orang itu berhati-hati, enggak tergesa-gesa, itu nanti dia akan terkondisikan dirinya. Akan terkontrol dirinya. Tidak apa? Tidak sembarangan, tidak serampangan, tidak sembrono. Paham ya? Tapi kalau terburu-buru biasanya sembrono, serampangan, sembarangan. Sehingga apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, sangat apa? Sangat mudah untuk dipatahkan kalau seandainya dia apa? Nah, barakallahu fikum berucap atau yang semisalnya. Tapi sifat berhati-hati, tenang, tidak terburu-buru. Itu sifat yang sangat mulia. Kita lihat penjelasan bawahnya. Al-hilmu al-aql. Al-hilm al-aql. Yaitu makna al-hilm adalah berakal. Maksudnya bagaimana berakal barakallahu fiik? Orang kalau berakal dan akalnya difungsikan, dikondisikan, akan melahirkan apa? Lemah lembut dan juga apa? Lapang dada. Paham ya? Jadi kalau ada orang kok tidak lemah lembut, tidak lapang dada, itu biasanya barakallahu fiikum secara global ada kekurangan dalam akalnya. Kekurangan dalam apa? Mengkondisikan atau menggunakan akalnya. Wal anah at-tasabbut wa tarkul ajalah, ya kan? Anah at-tasabbut, yaitu mencari kepastian dan meninggalkan tergesa-gesa. Meninggalkan ketergesaan. Tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa. Berhati-hati, pelan-pelan, tenang, itu namanya anah. Paham ya? Antum misalkan berkendaraan, naik motor, naik mobil, beda ketika hati-hati, pelan-pelan dengan buru-buru. Ya enggak? Ketika antum buru-buru, tergesa-gesa, kadang pikirannya enggak tenang. Antum kira jalannya lurus, halus, ternyata ada portal, polisi tidur, antum tabrak saja. Paham ya? Karena pikirannya enggak tenang tadi itu. Tapi kalau antum tenang, santai, dikondisikan, hati-hati, itu tenang. Jadi beda rasanya na'am barakallahu fikum dengan orang yang terburu-buru. Wa fil hadis, di dalam hadis, madhu sifatai al-hilmi wal anah. Pujian terhadap dua sifat. Perhatikan tuh, sifatai, dibuang nunnya. Faedah nahwu, ingat-ingat. Dibuang nunnya itu asli sifatai ini. Madhu sifatai al-hilmi wal anah. Sanjungan pujian terhadap dua sifat. Dua sifat apa? Al-hil wal anah. Sifat lemah lembut, lapang dada, dan sifat tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa. Kenapa nunnya dibuang situ? Sifatai. Kaedahnya dalam ilmu nahwu apa kaedahnya? Sudah kita lewati berkali-kali. Ayo na'am barakallahu fiik. Antum al-akh Hamdalah. Ayo. Itu bahasa Indonesianya lah ba'as. Bahasa Arabnya ingat? Ayo na'am. Ingat? Bahasa Arabnya? La ba'as, tafaddal. Al-akh, bantu antum. Kaedahnya bagus sekali nih. Nunnya kok dihilangkan kenapa? Masuknya ke dalam masalah nahwu ini. Ayo, nunul musanna wa nunul jama' idza udhifata hudhifata. Itu kaedahnya. Memang gitu. Nun musanna dan nun jama' kalau dimudhafkan dibuang nunnya.
Dah itu kaidahnya. Mestinya teman enggak percaya buktikan. Nunnya dibuang semuanya. Kecuali nun musanna dan nun jamak yang masuk pada isim fa'il. Itu enggak dibuang. Itu pembahasannya agak tinggi ya. Yang penting intinya dulu. Paham ya? Jadi nun musanna dan nun jamak itu kalau mudhaf dibuang nunnya. Contohnya ini madhu sifatai al-hilmi wal ana. Pujian terhadap dua sifat, sifat al-hilm lemah lembut lapang dada dan sifat al-ana sifat berhati-hati tidak tergesa-gesa, tidak buru-buru. Wa annallaha yuhibbuhuma wa dhidduhuma at-taish wal ajalah. Masyaallah. Dan bahwasanya Allah Taala mencintai dua sifat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mencintai dua sifat tersebut. Na'am barakallahu fikum. Dan lawan dua sifat tersebut adalah at-taish wal ajalah. Lawannya apa? Taish serampangan, sembrono, gerusa-gerusu, buru-buru. Paham itu namanya taish. Serampangan, sembrono, gerusa-gerusu, tidak berhati-hati. Ini taish namanya. Wal ajalah, tergesa-gesa. Paham ya? Jadi sifat ini dihindari. Dalam semua hal antum jual beli, antum berbicara, antum berkomunikasi, antum bermuamalah, kalau taish ini ada, tidak benar dan tidak bagus. Buru-buru, tergesa-gesa, gerusa-gerusu, sembrana, paham ya? Nah barakallahu fikum, kemudian apa? Serampangan, itu tidak bagus. Paham ya? Karena nanti imbasnya ke orang lain biasanya. Antum lagi jualan, enggak perhatian, suruh milihkan yang bagus sama pilihkan yang sembarangan gitu, kasihkan, katanya bagus padahal jelek misalkan. Karena tidak tenang tadi pikirannya. Nah, barakallahu fik. Tapi kalau tenang, kemudian terkondisikan, hati-hati, tidak buru-buru, itu bagus. Wa huma khuluqan matmuman. Dua sifat ini, sifat apa tadi? Sifat sembrana dan juga sifat barakallahu fikum, serampangan, sembrono. Itu apa? Itu sifat apa? Dua sifat yang tercela. Tidak apa? Tidak terkondisikan keadaannya. Serampangan, sembrono, buru-buru, tergesa-gesa, itu dua sifat yang tercela. Antum ketika adzan dikumandangkan, datang ke masjid. Memang diperintahkan untuk segera tidak harus buru-buru. Namanya beda ya, tergesa-gesa dan buru-buru itu lain. Segera ketika adzan mungkin untuk berangkat dengan tenang, santai. Ketika sholat tenang juga. Coba kalau antum adzan masih di rumah. Begitu dikumandangkan qomat baru datang ke masjid, buru-buru, tergesa-gesa sampai di masjid, antum enggak tenang. Antum takbiratul ihram Allahu Akbar, nafasnya enggak teratur, ya enggak? Kemudian intinya enggak tenang. Jadi bersegera itu tidak mengharuskan buru-buru. Tapi apa? Datang tepat pada waktunya walaupun pelan-pelan. Kita lihat sini. Mufsidan lil akhlaqil wal amal, yang bisa merusak akhlak dan amalan-amalan. Dua sifat ini dihindari. Gerusa-gerusu, sembrono, barakallahu fikum, serampangan dan sifat terburu-buru. Itu bisa merusak akhlak dan juga merusak amalan-amalan yang ada. Orang kerja itu kalau buru-buru, kalau tidak perhatian, sembrono, itu biasanya kerjanya enggak bagus. Paham ya? Seharusnya dapat 1 meter misalkan, membangun bangunan, pasang batu bata 1 meter, pelan-pelan, santai, tenang pikirannya, kuat dia bangunannya. Karena yang dia pakai untuk pasang itu benar-benar semen, pasir dan campuran yang bagus gitu loh. Tapi kalau dia buru-buru, paham ya? Seharusnya dipakai untuk apa? Untuk yang diaduk itu untuk apa? Untuk campuran itu semen sama pasir, malah dia dicampur apa? Bukan semen, bukan pasir. Paham ya? Tepung tuang itu. Paham ya? Pokoknya yang warna putih itu, masukkan itu. Buru-buru. Paham ya? Enggak terkondisikan. Jadinya apa? Bisa merusak pekerjaan, merusak amalan, merusak akhlak juga. Dua sifat ini sifat yang mulia, al-hilmu wal anah. Al-hilm wal anah. Ikhwan fi din azza jazakumullah. Mungkin ini yang kita ambil satu aja. Sebenarnya ada juga yang pendek sebelahnya itu, tapi enggak masalah, kita ambil satu biar mudah dihafal dan semuanya bisa menghafalnya, yaitu anjuran dan juga dorongan motivasi agar kita memiliki sifat al-hilm dan anah, sifat lemah lembut, lapang dada, mudah menerima kebenaran, dan juga sifat berhati-hati,
tidak tergesa-gesa. Karena apa kata Rasulullah SAW yang sudah kita lewati tadi? At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Sifat berhati-hati datang dari Allah Ta'ala dan buru-buru itu datang dari setan. Na'am barakallahu fikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.